Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatahur Rahman Mubarok, masih pada pembuatan program di Vlogoritem. Untuk kali ini saya akan meneruskan membuat sebuah flowchart tentang perulangan atau looping ya dimana di sini yang kita akan buat nantinya adalah untuk mencari rata-rata dari beberapa bilangan yang kita inputkan. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, yang pertama untuk mencari rata-rata, maka kita akan membutuhkan beberapa bilangan. Minimal lebih dari 1 atau minimal 2 gitu ya. Nah, untuk kali ini yang pertama kita seperti biasa kita deklarasikan dulu. Di sini untuk pertama yang kita deklarasikan adalah karena untuk mencari rata-rata itu kita masukkan bilangan, jadi kita menggunakan bilangan. Lalu kita menggunakan variabel tambahan juga untuk pendeklarasian proses nanti. Untuk tambahan di proses dengan kita menambahkan variabel i, nanti akan saya jelaskan variabel i ini untuk apa. Nah, setelah itu karena rata-rata itu harus dijumlahkan dulu, jumlahan total, jadi di sini kita masukkan jumlah, dan yang terakhir kita masukkan jumlah data atau jumlah data yang kita akan masukkan nanti, karena rata-rata itu kan semisal kita memasukkan 3 bilangan, berarti total 3 bilangan itu kita jumlahkan dan kita bagi menjadi 3, dan untuk mendapatkan rata-rata di sini kita tambahkan J data, jumlah data. Nah, karena ini semua bilangan, kita di sini masuk dengan atau kita tipenya kita pilih integer. Oke. Tidak hanya ini, kita selanjutnya mendeklarasikan satu lagi, yaitu rata-ratanya. Rata 2 gini sih, rata-rata. Nah, variabel rata-rata ini karena kemungkinan rata-rata itu bilangannya juga desimal, maka di sini kita ganti dengan real atau tipenya kita ganti dengan real. Oke, selanjutnya saya buat perintah dulu di sini, atau kita ekspresinya dulu. Pertama kita ketikkan mencari rata-rata dari beberapa bilangan gitu ya. Nah, mencari rata-rata dari beberapa bilangan. Oke. Selanjutnya kita buat perintah untuk masukkan datanya. Sini outputnya kita buat perintah untuk masukkan, yang pertama itu harus memasukkan total berapa angka yang akan kita rata-rata. Berarti masukkan jumlah data. Jadi, nah seperti ini. Setelah kita membuat perintah untuk masukkan jumlah data, di sini kita masukkan inputannya. Di sini yang kita masukkan adalah J data atau jumlah datanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan proses. Nah, di sini variabelnya jumlah dan ekspresinya adalah jumlah awalnya itu sama dengan 0. Jadi jumlah awal sebelum kita memasukkan data tadi itu jumlahnya sama dengan 0, jadi belum ada yang dimasukkan. Nanti baru setelah kita inputkan jumlah data misal 3, berarti jumlah data yang hitung nanti 3. Kalau kita tidak membuat ini, nanti kita tidak akan bisa memproses awalnya kita mulai dari mana, seperti itu. Jadi kita tambahkan variabel atau proses ini dulu, jumlah sama dengan 0, jumlah awalnya. Setelah ini kita masuk ke perulangannya, kita pakai for saja. Nah, untuk di sini variabel yang pertama yang kita gunakan adalah kita menggunakan variabel tambahan tadi i dengan start value, atau kita mulai dengan angka 1 dengan end value-nya atau total akhirnya sama dengan jumlah data yang dimasukkan atau J data. Oke.
Jadi untuk penghitungannya nanti akan diulangi, ini akan diulangi satu kali sampai jumlah data. Misal kita masukkan 4 data, berarti akan diulangi sampai 4 kali. Seperti itu. Nah, untuk next ini kita buat outputnya dulu untuk memasukkan bilangan. Di sini kita masukkan bilangan ini maksudnya adalah masukkan bilangan yang ingin dirata-rata nantinya. Nah, oke, kita buat satu kali, dan di sini bawahnya sini kita buat inputannya yaitu bilangan. Kita untuk memasukkan bilangan, kita inputannya kasih variabel bilangan bil. Nah, setelah ini kita harus memasukkan rumus lagi. Kita tambahkan asing. Nah, di sini rumus yang kita masukkan adalah jumlah tadi. Jumlah itu sama dengan jumlah ditambah dengan bilangan. Nah, jadi jumlah awal ini ditambahkan dengan bilangan. Nah, ini adalah fungsi mengapa kita jumlah awal tadi kita tulis dengan 0. Jika kita ini hanya masukkan bilangan saja, maka tidak akan mau keluar. Jadi kita harus menjumlahkannya seperti ini. Jadi jumlah awal tadi sama dengan jumlah bilangan selanjutnya. Jadi nanti setiap perulangan jumlah yang awal tadi akan dijumlahkan dengan bilangan selanjutnya lagi. Seperti itu. Oke. Setelah proses ini kita coba run dulu ya. Kita buka konsol Windows-nya seperti ini. Nah, kita coba run sini, mencari rata-rata dari beberapa bilangan. Masukkan jumlah data, misalnya total data yang kita akan masukkan ada 4 data. Sini masukkan bilangan. Ini bilangan pertama misalnya 2, bilangan ketiganya 7, bilangan ketiganya 6, bilangan keempatnya 9. Nah, sampai sini dulu. Ini terjadi perulangan untuk memasukkan bilangan. Ini bilangan. Nah, ini proses I ini. Nah, itu proses masukkan bilangan ini, yaitu kita variabelkan dengan I. Ini diulangi sebanyak J data atau jumlah data yang kita masukkan tadi, yaitu 4 kali. Nah, kita lanjutkan membuat programnya dulu. Nah, setelah ini kita tinggal membuat satu proses terakhir, yaitu proses penentuan rata-ratanya. Nah, sebentar, geser gini biar mudah. Oke, di sini karena kita menentukan rata-rata, jadi yang kita masukkan ke variabel sini yaitu rata-rata 2 tadi variabelnya. Untuk ekspresinya di sini kita menggunakan jumlah, kita mod atau kita bagi dengan jumlah data, J data. Jadi jumlah total tadi kita mod atau kita moduluskan, kita bagi dengan jumlah data yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir sini saya buat outputnya. Jadi rata-rata bilangan yang dimasukkan adalah ini. Saya tambahkan, dan untuk kita memanggil variabel rata-rata tadi, rata 2. Oke. Jadi outputnya nanti rata-rata bilangan yang akan dimasukkan adalah coba kita run. Nah, sini mencari rata-rata bilangan, masukkan jumlah data. Misalnya data yang kita masukkan 3, sedikit saja, kita coba dengan sedikit. Datanya 89, data pertama, data kedua 90, data yang terakhir 49. Coba. Nah, sini yang terjadi adalah rata-rata bilangan yang dimasukkan adalah 0. Nah, di sini terjadi sebuah kesalahan. Kesalahannya coba kita cek ya. Ini makanya karena di sini tidak bisa membagi, mungkin kesalahannya terjadi di sini, di real rata-rata terjadi di sini mungkin ya. Coba kita ganti ini mod dengan tanda bagi. Nah, jumlah dibagi dengan data. Coba kita run. Masukkan jumlah data, misalnya datanya 3. Yang pertama 90, terus 89, terus 49. Coba. Nah, rata-rata bilangan yang dimasukkan adalah 76.
Coba kita cek di kalkulator apa benar. Kita buka kalkulator. Oke. Agak lambat ya programnya. Maklum laptop kentang ini yang tak pakai. Kita coba cari rata-rata. Bilangan pertama kita masukkan 90. Kita jumlahkan dengan 89, lalu kita jumlahkan dengan 49. Sama dengan 228. Kita bagi dengan 3, yaitu jumlah datanya tadi. Sama dengan 76. Nah, sama ya. Di program kita berhasil tadi terjadi kesalahan di sini, yaitu penghitungan rata-ratanya. Untuk menghitung rata-rata ini, kita menggunakan tanda bagi atau garis miring. Jadi jumlah data ini kita bagi dengan jumlah bilangan yang kita masukkan, kita bagi dengan jumlah data yang dimasukkan, seperti itu. Oke, sekian dulu tutorial atau cara membuat perulangan sederhana mencari rata-rata dari beberapa bilangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.